di dalam kehendak Tuhan dan di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya mengajak kita mengambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Kalau sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu payah doang ya, jerih payahmu tidak sia-sia. Seringkali kita ketika membaca firman Tuhan bagian ini, seringkali kita terfokus kepada jerih payahmu tidak sia-sia. Dan seringkali ini di-highlight oleh atau seringkali menjadi kesukaan bagi orang-orang Kristen ketika membacanya. Artinya ketika saya melayani, ketika saya setia kepada Tuhan, maka jerih payah saya tidak sia-sia. Pasti Tuhan akan menggantikan, pasti Tuhan akan memberkati. Seringkali pemikiran kita dikotakan dengan kata-kata itu. Kata-kata jerih payahmu tidak sia-sia seringkali kita salah artikan juga di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kayak berpikir bahwa kita sebagai orang Kristen pasti kita akan untung gitu ya. Pasti kita akan selalu diberkati oleh Tuhan karena kita setia nih gitu. Karena kita sudah melayani Tuhan, jerih payah kita pasti tidak akan sia-sia. Nah, seringkali kita menggantungkan hal-hal itu kepada perkataan ini. Jadi kita fokusnya kepada jerih payah yang tidak sia-sia. Dan akhirnya kita berpikir dan akhirnya relasi kita dengan Tuhan seringkali sekedar hanya transaksi menjadi untung dan rugi. Kita berpikir bahwa berarti menjadi orang Kristen itu untung. Ketika kita setia, ketika kita melayani, berarti kita akan diberkati oleh Tuhan. Terkadang banyak dari kita, terkadang banyak orang Kristen itu, mengapa mencari Tuhan, mengapa menjadi orang Kristen, mungkin karena berpikir hal-hal yang ini. Hal-hal berpikir tentang keuntungan, benefit, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Memang hal ini bukan sepenuhnya salah, tetapi kesalahannya adalah menitik beratkan tentang jerih payah yang tidak sia-sia itu hanya kepada hal-hal yang lahiriah, kepada hal yang materi, kepada hal yang fisik. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ketika mengikut Tuhan, maka kita berpikir kembali, maka kita akhirnya meragukan tentang akan Tuhan. Saya mengerti bahwa manusia memang membutuhkan hal-hal yang demikian, hal-hal yang lahiriah, tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang keuntungan, semuanya pasti memang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi di dalam Kristus pengharapan kita, iman kita, pelayanan kita tidak boleh kita gantungkan kepada hal-hal yang demikian. Meskipun kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Seringkali ini juga yang saya katakan kepada anak sekolah minggu, kita jangan khawatir karena Tuhan akan memelihara kita. Hal-hal itu yang seringkali saya sampaikan. Tetapi jangan sampai sebagai orang Kristen kita menggantungkan diri kita kepada hal-hal yang demikian. Kita percaya bahwa ada banyak cara Tuhan memelihara kita. Bahkan dari hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan sebenarnya. Tetapi kita perlu memahami di dalam dunia ini tidak hanya hitam dan putih. Karena kita berpikir demikian gitu ya. Kalau kita menjadi anak Tuhan maka kita pasti akan Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Pasti Tuhan akan sembuhkan gitu ya.
dan pasti tidak ada penderitaan. Tapi kalau misalnya kebalikannya, apakah kita tetap berpikir bahwa Tuhan baik dengan kita? Kalau kita berpikirnya hanya demikian. Karena jika pola teologi berpikir kita demikian, maka tidak heran ada banyak orang Kristen yang kecewa dengan percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen akhirnya kecewa mengikut Tuhan. Karena ia mengalami penderitaan misalnya. Terus karena dia sakit terus tidak disembuhkan oleh Tuhan. Kecewa sama Tuhan karena apa yang ia inginkan tidak tercapai. Mengapa hal ini seringkali terjadi? Ya karena seringkali kita menggantungkan iman kita kepada hal-hal yang lahiriah. Nah, di dalam hidup ini tidak hanya ada hitam dan putih seperti yang saya katakan. Karena ada banyak realita di dalam kehidupan kita yang kita temukan. Ada banyak orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia hidup di dalam Tuhan, tetapi Tuhan izinkan mengalami sakit, bahkan tidak sembuh-sembuh misalnya. Kesulitan masih terjadi di dalam kehidupannya. Hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam kesulitan, penderitaan. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga, orang-orang percaya yang matinya atau meninggalnya itu dengan mengenaskan. Lalu kalau kita berpikir demikian, mengapa hal itu bisa terjadi? Seharusnya kita tidak perlu heran lagi kenapa hal itu terjadi. Karena firman Tuhan, Alkitab juga seringkali mengatakan, kalau kita buka di dalam Mazmur ada banyak sekali kisah-kisah orang percaya yang mengalami penderitaan. Dan hal itu terjadi bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Apalagi mengatakan Tuhan tidak ada. Tetapi harusnya kita mengerti bahwa di dalam kehidupan ini memang ada warna-warni yang demikian. Ada pahit, ada manis, ada suka, ada duka, ada penderitaan yang memang sewajarnya kita alami. Dan Tuhan mengizinkan hal itu. Makanya ada yang mengatakan jika kamu masih merasakan sakit, artinya kamu masih hidup di dalam dunia. Jadi di tengah-tengah dunia itu memang realitanya kebanyakan adalah hal-hal kesukaran. Oleh karena itu makanya kita seringkali menantikan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kehidupan yang kekal. Penantian-penantian yang selalu kita rindukan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam tidak ada rasa sakit lagi. Karena di dalamnya tidak ada rasa duka lagi. Dan sukacita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu belum terjadi ketika kita berada di tengah-tengah dunia. Meskipun ada dan telah kita cicipi tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah pungkiri bahwa kesakitan, duka cita selalu ada di dalam hidup kita. Nah makanya iman kita harusnya kita tidak gantungkan kepada hal-hal yang lahiriah. Pelayanan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan jangan kita gantungkan kepada situasi hidup yang sering kali berubah. Nah kita kan kadang gitu ya, kalau keadaan berubah, iman kita juga berubah. Hati kita juga berubah. Kerajinan kita mulai kendor karena situasi berubah. Ada masalah dikit, aduh saya gak mau lagi lah ke gereja. Bertanya sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi ya? Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu? Situasi berubah menjadi sulit, hati kita juga menjadi sulit. Mood kita tidak baik, membuat kita, aduh hari ini kayaknya gak dulu deh ke gereja gitu. Karena situasi kita, mood kita, hal-hal itu membuat dan mempengaruhi hati kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Yang seharusnya tidak demikian. Justru harusnya di dalam kesukaran kita itu seharusnya menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan menolong dan menguatkan kita. Bukan malah kita justru menjauhkan diri dari Tuhan ketika kita mengalami satu masalah. Kita mesti ingat bahwa
situasi boleh berubah, mood kita berubah, tetapi kita perlu sadari bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Yang seharusnya menjadi dasar iman kita. Dan cara pandang kita juga seringkali berubah kepada Tuhan, yang seharusnya itu yang kita sadari. Seringkali situasi kita, cara pikir kita akhirnya mengubah tentang kesetiaan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berubah. Lalu kalau kita kembali kepada firman Tuhan hari ini, apa artinya firman Tuhan yang kita baca ini? Apa artinya bahwa kita harus beriman, kita harus giat dalam pelayanan, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Apa artinya jerih payah yang tidak sia-sia? Yang mana itu maksudnya? Gitu. Kalau kita baca kembali dalam firman Tuhan hari ini, sebenarnya ini adalah kesimpulan yang Paulus sampaikan kepada jemaat atas tulisan-tulisan sebelumnya. Kalau kita baca sebelumnya itu ada 3 hal yang Paulus sampaikan di sebelum-sebelumnya, yaitu tentang kebangkitan Kristus, tentang kebangkitan kita, dan tentang kebangkitan tubuh. Ini sangat kecil ya tulisannya, susah sekali bacanya. Saya terangkan bahwa di bagian pertama tentang kebangkitan Kristus itu, Paulus mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu hal yang penting, yaitu tentang Injil Kristus, bahwa Kristus telah mati untuk dosa manusia, dan ia dikuburkan, hidup kembali dan naik ke surga, bangkit dari antara orang mati. Ini adalah kesimpulan yang pertama tentang kebangkitan Kristus. Kemudian yang kedua, tentang kebangkitan kita. Melalui dosa satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia, maka kita semua berada di dalam maut. Artinya kita telah berada di dalam kutuk dosa. Tetapi melalui satu orang, yaitu Kristus yang telah mati tadi, Kristus yang telah bangkit tadi, semua orang dihidupkan kembali. Semua orang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu adalah pengharapan yang kita harus pegang sebagai orang Kristen. Dan kemudian bagian ketiga, Paulus menjelaskan secara detail bagaimana sih kebangkitan tubuh itu. Dan di sini dikatakan bahwa di dalam kebangkitan itu kita tidak akan lagi mengenakan tubuh jasmani kita yang seperti ini, tetapi melainkan tubuh surgawi yang dikenakan oleh Kristus kepada kita. Nah, jadi hal-hal yang ini yang dijelaskan oleh Paulus ini pada akhirnya menjadi kesimpulan dan disimpulkan oleh Paulus di dalam ayat di pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita kerjakan itu sebenarnya Tuhan telah kasih sebelumnya. Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itu menjadi pengharapan yang paling besar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang artinya apa yang kita kerjakan itu pasti tidak akan sia-sia. Karena di dalam kematian, karena di dalam kebangkitan Kristus kita telah dibawa bersama-sama dengan Dia. Dan akan dijanjikan hidup yang kekal. Dan ini adalah dasar iman yang seharusnya kita pegang. Jadi jangan sampai hanya berfokus kepada jerih payahmu tidak sia-sia. Lalu kita merujuk kepada hal-hal yang akan Tuhan berikan nantinya. Padahal kita sudah menerima sebenarnya hal yang paling dahsyat, hal yang paling besar yang Kristus berikan kepada kita. Yaitu keselamatan, yaitu adalah hidup yang kekal. Jadi karena apa yang telah Kristus kerjakan sebelumnya untuk kita, maka apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Justru kita mengerjakannya dengan giat dan penuh dengan ucapan syukur. Dan mengapa hal itu tidak sia-sia? Karena semua hal telah diberikan oleh Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat orang-orang di luar sana, orang-orang non-Kristen, ada banyak orang mengerjakan hal-hal baik untuk mendapatkan keselamatan. Ada banyak orang-orang di luar sana melakukan banyak hal, bersusah payah melakukan banyak hal yang baik. Tetapi tidak ada kepastian yang kekal di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan mereka. Kita yang telah diberikan Allah sebuah kepastian,
Seharusnya lebih giat membangun relasi dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan jauh lebih kuat iman kita kepada Tuhan. Harusnya demikian, karena kita sudah mempunyai pegangan yang kokoh, yaitu keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kematian dan kebangkitannya. Karena kita memiliki dasar iman yang kuat, bahkan pasti. Maka Paulus katakan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan telah berikan sebelumnya di dalam kebangkitan, di dalam kematian Kristus. Dan itu pasti, bahkan sejarah membuktikan secara nyata, bahkan tidak hanya sekedar kisah-kisah inspiratif tentang Alkitab, itu bukan hanya kisah-kisah inspiratif yang menjadi pedoman kehidupan moral kita. Tetapi ini adalah bukti sejarah yang dituliskan oleh para murid-murid Kristus yang menjadi saksi utama bahwa Kristus telah mati bagi dosa kita. Dan kemudian bangkit dari antara orang mati dan menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Harusnya dasar itu yang membuat iman kita tetap tidak tergoyahkan. Dan Paulus menulis surat ini sendiri bukan sekedar menuliskan sebagai sebuah pengajaran. Tetapi Paulus benar-benar merasakan, mengalami apa yang ia rasakan bersama dengan Kristus. Makanya mengatakan di ayat yang ke-32, ngapain saya bela-belain kasih tahu kepada kalian jemaat Tuhan kalau misalnya apa yang saya kerjakan ini sia-sia. Ngapain gitu? Mending kita itu hidup bebas aja lah gitu. Bersenang-senang, pesta pora aja kata Paulus di situ. Kita boleh makan dan minum aja gitu. Kalau misalnya apa yang saya kerjakan ini sia-sia. Saya ngapain mati-matian bahkan menantang maut demi memberitakan Injil ini. Kalau misalnya apa yang saya beritakan ini adalah sia-sia. Paulus mengatakan demikian. Dan di ayat yang ke-33 Paulus mengatakan jangan sesat gitu ya. Paulus mengatakan jangan sesat. Justru karena hidup hanya sekali, Paulus katakan harusnya hidup di dalam kemuliaan dan anugerah Tuhan, bukan malah sebaliknya. Ketika kita merasakan anugerah Tuhan, hidup kita harusnya memuliakan Tuhan. Makanya setelah perjumpaan itu, setelah pertobatan Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan, imannya begitu kuat dan tidak tergoyahkan. Dan Paulus tidak lagi mengejar hal-hal yang lahiriah, tetapi dengan sungguh hidup melayani Tuhan dan dengan sungguh hidup dan bertahan meskipun di tengah-tengah sulitnya kehidupan, meskipun di tengah-tengah sulitnya pelayanan yang ia hadapi. Dan tetapi dengan teguh dan yakin ia mengatakan bahwa semua yang saya lakukan itu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Justru itu adalah anugerah. Di ayat 10 Paulus mengatakan semuanya itu adalah anugerah. Bahkan ia dengan berani membandingkan begini. Para murid pada waktu itu juga mengerjakan Tuhan, tapi aku lebih lagi daripada itu. Tapi meskipun aku menyadari aku lebih daripada itu, yang kulakukan itu di dalam anugerah Tuhan. Sekalipun ada banyak yang kukerjakan, kata Paulus, semuanya tetap di dalam anugerah Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita, pertobatan awal kita telah menyadarkan kita tentang anugerah Tuhan yang besar itu? Jika Kristus telah mati bagi kita, jika Kristus telah bangkit bagi kita, masakah iman kita masih digantungkan kepada hal-hal, kepada situasi dan kondisi hati kita, kepada hal-hal yang lahiriah? Pas lagi senang-senangnya, relasi kita baik dengan Tuhan. Gitu ya. Kita rajin beribadah, kita rajin berbuat baik, muka kita berseri-seri gitu ya, ketika kita mengalami hal-hal yang baik, ketika kita mengalami hal-hal yang sukacita. Tetapi bagaimana dengan kondisi ketika kita mengalami kesulitan? Kita justru kadang lari dari Tuhan gitu ya, mulai nyalahin Tuhan, Tuhan ini kayaknya gak adil gitu. Mulai malas ke gereja, tingkat kesabaran mulai tidak stabil gitu ya, susah mengontrol diri,
emosi kita mulai susah dikontrol dan sebagainya. Kita perlu sadar bahwa justru di masa-masa sulit ini, kita justru harusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dari apa yang saya alami ini? Apa sih yang boleh saya pelajari dari apa yang saya alami ini? Harusnya demikian. Dan kiranya firman Tuhan ini juga menjadi penghiburan bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan masih melawat kita. Tuhan masih memberikan iman yang teguh kepada kita. Sekalipun mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami situasi-situasi yang sulit. Karena Paulus katakan bahwa apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Percaya bahwa itu tidak akan sia-sia. Bahwa kematian Kristus, bahwa kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita. Menjadi sesuatu hal yang akan kita nantikan. Bahwa kehidupan bersama Tuhan itu adalah sesuatu hal yang akan kita nantikan. Tengah-tengah dunia yang fana ini ada banyak hal situasi boleh berubah. Tetapi jangan sampai mengubahkan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Tetaplah punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun di dalam situasi yang sulit. Paulus mengatakan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Setia melayani Tuhan. Sekalipun situasi kita sulit. Tetapi terkadang kita itu enggan untuk melayani Tuhan gitu ya. Terkadang kita sulit belajar berjuang untuk melayani. Ya mungkin memang masa-masa sulit kadangkala membuat kita sulit melayani, sulit membuat dan terpaksa membuat kita berhenti sejenak di dalam pelayanan. It's fine gitu. Tetapi berhenti karena masa sulit dan tidak memungkinkan kita melayani berbeda dengan kita yang tidak punya keinginan untuk melayani. Itu berbeda sekali. Karena bagi kita sebagai orang Kristen, melayani Tuhan itu bukanlah sebuah pilihan, apalagi keterpaksaan, tetapi sebuah bagian dari hidup sebagai ucapan syukur. Artinya sebuah keharusan sebenarnya. Dan itu bisa kita kerjakan di mana saja. Coram Deo artinya kita hidup di dalam hadapan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan seperti untuk Tuhan. Dan di dalam situasi apapun kita ingat bahwa Tuhan melihat diri kita. Kita ingat Tuhan melihat pelayanan kita. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan boleh mengingatkan kita. Menguatkan artinya bahwa Tuhan, bahwa apa yang kita kerjakan selama ini di dalam anugerah Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan melihat itu dan Tuhan telah memberikan jaminan itu. Lunas di dalam kematian dan di dalam kebangkitannya. Dan tetap teruslah setia kepada Tuhan, tetap berpegang teguhlah kepada iman kepada Tuhan sekalipun di dalam situasi yang sulit, dan tetap giat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan mintalah pertolongan pada Tuhan untuk dapat menguatkan kita di dalam setiap situasi yang kita hadapi maupun ketika kita punya keinginan untuk melayani. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk pelayanan kita boleh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus memiliki dasar iman yang teguh. Bukan kepada hal-hal yang lahiriah yang kami pikirkan di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi kepada keselamatan, kepada apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan telah mati dan bangkit untuk kami. Dan kami percaya bahwa bersama kebangkitan Tuhan kami juga
akan mendapatkan tubuh kebangkitan itu ya Tuhan, dan bersama dengan Engkau di dalam kekekalan nanti ya Tuhan. Mampukan kami di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, untuk berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap setia, giat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih,